Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 sebelumnya terima kasih kepada Bu Retno selaku pengampun dosen mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Sebelumnya terima kasih. Oke, langsung kita mulai aja. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky dengan NIM 1121364 dan perkenalkan rekan-rekan saya selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Mona Lisa dengan NIM 112111452 di. Perkenalkan, nama saya Dea Mawati dengan NIM 112110366. Perkenalkan, nama saya Rizky Ripadana dengan NIM 112110361. Saya Firjawan Kasogi dengan NIM 112110369. Perkenalkan, nama saya Farhan dengan NIM 112110368. Baik, pertama yaitu ada pentingnya strategik dan pengembangannya. Penggunaan kata strategik diawali dari populer di lingkungan militer. Manajemen strategik semakin populer. Salah satunya adalah proses atau rangkaian kegiatan pengambilan keputusan bersifat mendasar dan menyeluruh, disertai dengan penetapan cara melaksanakannya. Dibuat manajemen puncak dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran dalam organisasi. Nah, untuk mencapai tujuan-tujuannya, dapat disimpulkan bahwa karakteristik manajemen strategik adalah yang pertama, manajemen strategik diwujudkan dalam bentuk perencanaan berskala besar, dalam arti mencakup seluruh komponen di lingkungan sebuah organisasi yang dituangkan dalam bentuk rencana strategis. Bisa juga disebut dengan Renstra yang dijabarkan menjadi perencanaan operasional, kemudian dijabarkan pula dalam bentuk program kerja dan proyek tahunan. Selanjutnya, rencana strategik berorientasi pada jangkauan masa depan. Dan ada visi misi pemilihan strategik yang menghasilkan strategik utama dan tujuan strategik organisasi untuk jangka panjang merupakan acuan merumuskan rencana strategik. Terakhir ada Renstra dijabarkan menjadi rencana organisasi operasional atau juga bisa disebut dengan RENOP, antara lain berisi program operasional termasuk proyek dengan sasaran jangka sedang. Selanjutnya ada aspek-aspek manajemen strategik. Pertama, manajemen strategik merupakan proses pengambilan keputusan. Yang kedua, keputusan yang ditetapkan bersifat mendasar, penting, dan menyeluruh. Ketiga, pembuatan keputusan harus dilakukan dengan melibatkan pemimpin sebagai penanggung jawab utama pada keberhasilan atau kegagalan organisasi. Selanjutnya ada pengimplementasian keputusan sebagai strategi organisasi untuk mencapai tujuan strategik dilakukan seluruh jajaran organisasi. Terakhir, keputusan yang ditetapkan manajemen puncak harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam bentuk kegiatan atau pelaksanaan pekerjaan terarah pada tujuan strategik. Baik, selanjutnya ada kerangka transformasi. Ada 4 bentuk transformasi. Yang pertama ada renew, memperbaiki, berikatan dengan perubahan orang dalam semangat organisasi. Yang kedua ada reframe atau menyusun kembali, penggantian konsep organisasi tentang apa dan bagaimana sesuatu hal dapat dicapai. Selanjutnya yang ketiga ada revitalisasi, membangkitkan kembali tenaga untuk pertumbuhan organisasi yang berkaitan dengan lingkungan melalui proses yang lebih matang. Terakhir ada restruktur atau menyusun kembali, perubahan dalam strategi, struktur dan operasi perusahaan. Corporate restructuring merupakan upaya memperbaiki kinerja perusahaan. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang lingkungan manajemen SDM yang berubah. Perubahan menuntut memainkan peran yang senantiasa lebih penting dalam organisasi. Kecenderungan ini mencangkup keberagaman angkatan kerja,
kecenderungan inovasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, globalisasi, dan kecenderungan perubahan dalam dunia jabatan dan kerja. 1. Keberagaman angkatan kerja. Komposisi angkatan kerja akan terus berubah dalam 10 tahun yang akan datang dan akan terus menjadi lebih beragam. Anggota kelompok minoritas dan para pekerja tua membanjiri angkatan kerja. 2. Kecenderungan perkembangan ilmu pengetahuan dan inovasi teknologi. Perubahan teknologi akan terus menggeser pekerja suatu tempat ke tempat yang lain sehingga meningkatkan produktivitas. Terima kasih. 3. Globalisasi. Merujuk pada kecenderungan organisasi untuk memperluas penjualan atau manufakturing usaha baru mereka ke pasar yang baru di luar negeri dan bisnis di mana saja. 4. Kecenderungan perubahan dalam dunia kerja. A. Pekerja jasa. Masyarakat jasa mengakibatkan pergeseran besar dari pekerjaan manufakturing ke pekerjaan jasa yang menuntut tingkat keahlian juga melebihi yang dituntut dari kebanyakan pekerja 20-30 tahun yang lalu, sehingga modal manusia cepat menggantikan mesin untuk keberhasilan organisasi. B. Pekerjaan pengetahuan dan modal manusia. Sistem manajemen dan keterampilan sumber daya manusia yang baru akan dituntut untuk menyeleksi dan melatih karyawan dan menangkan disiplin diri serta komitmen mereka sendiri. 5. Kecenderungan perubahan dalam dunia kerja. Kepentingan kesehatan dan keselamatan kerja serta hukum hubungan serikat kerja. Manajemen antara lain keterlibatan hukum yang harus dihadapi manajer umumnya dengan bantuan manajemen SDM. Peran perubahan dan pada manajemen sumber daya manusia. Peran manajemen SDM juga berubah, menyesuaikan diri dengan kecenderungan yang ada. Fase pertama 1900, fase kedua 1930, dan fase ketiga 1960 sampai 1970. Fase keempat, perannya beralih perlindungan dan penyaringan menjadi perencanaan dan perubahan. Sumber daya manusia dan pendorong produktivitas adalah penting dalam lingkungan kompetitif global dewasa ini, dan sumber daya manusia memain peran sangat penting dalam menurunkan biaya kerja. Organisasi ini akan menjadi lebih baik melalui pemanfaatan SDM yang lebih efektif dan efisien. Yang efektif yaitu menghasilkan barang atau jasa yang dianggap masyarakat secara benar. Yang efisien dapat memanfaatkan SDM dalam jumlah minim untuk menghasilkan barang dan jasa yang diperlukan. Produktivitas, rasio hasil produk organisasi terhadap masuknya orang modal, bahan baku, dan tenaga kerja. Baik, selanjutnya ada SDM yang akan datang. SDM yang akan datang, organisasi sekarang ini harus berinteraksi dengan kecenderungan revolusioner, akselerasi produk, dan perubahan teknologi, pesaing menghadapi globalisasi, deregulasi, perubahan demografi, dan kecenderungan mengarah ke masyarakatan jasa dan zaman informasi. Membangun keunggulan pesaing. Keunggulan pesaing dapat didefinisikan sebagai faktor apa saja yang memungkinkan organisasi mendiferensikan produk atau jasa dari produk atau jasa pesaing guna meningkatkan porsi pasar. Dan selanjutnya MSDM yang sinergik. MSDM daya sinergik didefinisikan tautan sumber daya manusia dengan tujuan dan sasaran sinergik untuk meningkatkan kinerja bisnis dan mengembangkan kultur organisasi yang mendorong inovasi dan kelenturan. Terima kasih. Ini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. SDM dalam kerja. Secara umum, fungsi dasar yang dijalankan seluruh manajemen untuk menggambarkan proses manajemen meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengstafan, pemimpin, pengendalian. Manajemen SDM merujuk kepada praktik dan kebijakan yang diperlukan untuk menjalankan aspek orang atau personil jabatan manajemen. Manfaat manajemen SDM. Yang pertama, mempekerjakan orang sesuai dengan pekerjaannya. Kedua, mengalami perputaran karyawan. Yang ketiga, menemukan orang yang melakukan terbaik. Yang keempat, tidak ada tindakan diskriminasi. Dan yang kelima, mengimplementasikan undang-undang keselamatan dan kesehatan kerja. Yang keenam, mengadakan perekrutan untuk menekankan efektivitas dan efisiensi departemen.
Yang ketujuh, pemberian kompensasi yang adil. Dan yang terakhir, bertanggung jawab atas praktik tenaga kerja yang adil. Sekian dari saya. Selanjutnya ada kesimpulan. Perencanaan strategi adalah penting bagi semua para manajer, semua personil manajer dalam mengambil keputusan harus konsisten dengan tujuan yang mengacu pada perencanaan strategis perusahaan. Tujuan tersebut membentuk suatu hierarki mulai dari tujuan strategi pemimpinan sampai dengan tenaga penjualan dan penyaringan hingga manajer individual untuk melakukan mendukung seluruh tujuan perusahaan. Karena setiap manajer memerlukan pengambilan kebijakan dalam konteks rencana perusahaan. Oke, terima kasih.